data pivotnya, grafiknya akan berubah sesuai data pivotnya ya. Jadi ini akan dinamis ya teman-teman. Oke, assalamualaikum. Hari ini kita belajar Excel lagi ya teman-teman. Dan di sini kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Di sini ada data ya. Kemudian ini adalah permasalahannya dan yang harus diselesaikan ya. Jadi yang pertama adalah kita akan membuat data dummy penjualan Januari sampai Juni 2021. Kemudian yang kedua kita akan membuat pivot table ya. Dan yang ketiga yaitu kalau misalnya nama barangnya Samsung dan Vivo adalah suppliernya PT Kencana Putra. Dan selain itu PT Hiba Sejahtera ya. Dan yang keempat buat tampilan secara dinamis dengan tombol. Dan yang terakhir kita akan membuat grafik batang sederhana ya. Oke, jadi sudah siapin datanya seperti ini. Dan sebelum ke formula teman-teman, ini data dummy ini biasanya kan kalau di dunia kerja nyata itu kan tidak ada ya, karena datanya sudah ada. Karena di sini kita akan belajar yaitu dengan materi ini kita juga bisa membuat data dummy ya dengan ya sedikit formula random kayak gitu ya. Oke, kita mulai saja di sini. Yang pertama yaitu tanggal jual ya. Biasanya kan kalau penjualan itu kan ada tanggal jual kan. Kemudian lagi di sini adalah nama barang, kemudian di sini ada ya harga satuan, kemudian jumlah terjual ya, segini aja datanya. Dan untuk tanggal jual kita gunakan fungsi random between ya. Oke, random between. Di sini kita akan acak tanggal date yaitu bulan Januari berarti tanggal 2021 karena ini kan mintanya 2021 ya. Kemudian bulan 1 tanggal 1 ya. Oke, kalau sudah kayak gini untuk topnya kita fungsi lagi dengan date ya, kita acak lagi date tahun 2021. Untuk year-nya monthnya adalah bulan 6 karena bulan Juni dan tanggalnya 31 ya. 31 ya bulan 6 itu ya. Oke, kita tutup kurung kemudian kita enter. Nah, kalau muncul kayak gini seperti biasa yes aja. Nah, seperti ini, kalau misalnya seperti ini adalah sebenarnya format asli tanggal seperti ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin membuat sesuai dengan format yang mudah kita baca, pilih yang short date aja seperti ini kan. Dan kita lanjutin untuk nama barang. Nama barang kita ambil dari sini ya. Kita akan acak di sini yaitu dengan fungsi choose. Ya, choose itu kan memilih ya. Dan index numbernya yaitu kita akan mengacak data yang ada di sini. Kita mau indeks ya, yaitu dari 1 sampai dengan sejumlah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 ya. Kemudian kalau sudah kayak gini kita ambil value-nya yaitu data yang ini ya. Nah, kalau sudah data ini kita tekan F4 supaya terkunci. Kalau sudah terkunci kayak gini kita akan ambil array-nya F9. Oke, muncul semua kan. Kalau sudah kita buang ini kurung kurawal, kita enter. Muncul kayak gini tinggal yes aja. Nah, sudah dapat sekarang. Untuk harga kita gunakan fungsi VLOOKUP saja karena kita akan membaca tabel yang ada di sini ya. Lookup value-nya yang ini, kemudian tabel array-nya yang ini. Oke, kita kunci dengan F4, lalu titik koma, kolom indeks kita akan menentukan harga dari tabel array ini yaitu kolom kedua. Lalu kalau sudah kayak gini kita pilih exact match, kemudian enter. Nah, sudah dapat kayak gini kita buat formatnya dengan koma style. Oke. Untuk jumlah di sini kita akan random between. Misalnya jumlah penjualan paling kecil ada 3 dan paling gede misalnya taruhlah 30 aja. Kita enter. Oke, sudah dapat kayak gini ya. Kalau sudah dapat kayak gini kita akan menarik data ini sampai dengan sebanyak-banyaknya ya. Segini aja cukup. Oke, udah banyak ya. Kita blok saja semua ini. Kemudian kita copy, kita paste di sini. Supaya apa? Supaya tidak formula lagi kan? Sudah tidak formula ya. Nah, ini soal pertama sudah dapat diselesaikan ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita akan buat pivot table yaitu dari menu insert kemudian pivot table. Nah, muncul kayak gini, ini sudah terseleksi secara otomatis. Karena kalau misalnya teman-teman pilih di sini ketika insert table, nah ini tidak otomatis ya. Jadi si Excel sudah bisa membaca. Jadi teman-teman supaya lebih cepat kan teman-teman taruh aja di sini ya pointernya. Kemudian insert pivot table. Nah, ini kan sudah terseleksi ya. Master B2E12 sekian ya. Oke,
kalau sudah kayak gini kita akan tempatkan di sini di new worksheet saja, karena kemarin sudah kita bahas untuk existing worksheet ya. New worksheet artinya sheet yang baru, kita oke aja. Nah, sudah dapat sini, kita namai di sini adalah laporan ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk laporan ini yang pertama kita akan ngambil yaitu nama barang ya, nama barang ke row. Oke, kita muncul semua kan nama barang. Kemudian cukup dengan jumlah saja, jumlah terjual ya. Jumlah terjual, karena kita akan membuat laporannya jumlah saja ya. Kalau misalkan ingin jumlah total, harga kali jumlah, ini harus ditambahin satu kolom lagi ya. Kita cukup sampai di sini aja. Oke, kalau sudah kayak gini, ini sudah masuk semua. Kita lihat dulu, ini pivot table-nya sudah dibuat ya. Kita lanjutin yang ketiga. Samsung dan Vivo adalah suppliernya PT Kencana Putra, yang lainnya adalah PT Hibah Sejahtera. Berarti kita seleksi untuk Samsung dan Vivo, itu Kencana Putra ya. Samsung dan Vivo ini kan. Oke, kita grup di sini dengan klik kanan grup. Nah, kita sudah dapat grup 1. Ini adalah supplier PT, harus gede ya. PT Kencana Putra. Oke, sudah dapat ya Samsung dan Vivo. Sekarang yang lainnya adalah PT Hibah Sejahtera. Berarti di sini kita blok ya semua selain ini ya. Ini klik kanan kemudian grup. Oke, yang ini PT Hibah Sejahtera. Oke, sudah dapat semua di sini yaitu Hibah Sejahtera dan Kencana Putra ya. Oke, kalau sudah kayak gini, ini sudah dibuat Samsung dan PT Kencana Putra dan Hibah Sejahtera, ini dua supplier yang mensuplai data barang ini ya, nama-nama barang ini. Oke, kita lanjut di sini yang keempat, buat tampilan secara dinamis dengan tombol. Oke, kita kembali lagi sini. Kita akan buat laporan secara dinamis ya. Tapi sebelum itu kita harus mengganti dulu ini ya, mengganti dulu ininya ya, supaya nanti ini kan nama barangnya ada dua kan, nama barang. Nah, untuk nama barang yang pertama kita pilih, geser dulu, kita pilih feed setting dan kita ganti menjadi misalnya adalah supplier. Nah, seperti ini ya, kita gede aja supaya lebih jelas. Supplier, apa sih tulisan kayak gini? Supplier, pakai enggak sih, pakai i ya. Supplier, kayak gini aja lah pokoknya, supplier. Kalau sudah klik OK, nah sudah diganti kan ini. Nah, ini teman-teman, kita sudah dapat ini dua tampilan yaitu supplier dan supplier PT Hibah Sejahtera dan PT Kencana Putra ya. Oke, kita hilangin dulu supaya lebih jelas. Nah, kita lanjutin yaitu di sini yang keempat ya, buat tampilan secara dinamis dengan tombol. Oke. Untuk tampilan dengan tombol itu berarti kan nanti tombolnya secara dinamis ya. Ini bisa menggunakan fungsi, kita analyze dulu, kita gunakan fungsi slicer ya. Jadi teman-teman pilih di tabel di pivot table ini, pilih analyze, kemudian insert slicer. Oke, sudah dapat kayak gini, kita akan masukkan tombol supplier ya. Ini slicer itu adalah sebagai apa ya, filter kayak gitu kan. Oke, supplier kemudian klik OK. Nah, kan muncul kayak gini ya. Kalau sudah kayak gini, ini bisa diperkecil biar kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi ini ya, kalau misalnya teman-teman klik sini, ini tampilannya dinamis ya. Nah, seperti itu kan. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah dapat kayak gini, berarti sudah ya untuk soal nomor 4. Sekarang kita akan buat grafik batang sederhana. Oke, dari untuk laporan sini, kita akan membuat grafik batangnya dari sini saja ya. Oke, jadi insert, kemudian dari insert, kemudian pilih chartnya di sini ya, grafik batangnya teman-teman, misalnya ya seperti ini ya. Ada ini juga boleh, kita pilih ini juga boleh ya. Nah, seperti ini. Ini grafik batangnya kita atur di sini supaya lebih kelihatan bagus lah gitu kan. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah dapat grafik batangnya, sudah selesai sih, sederhana. Kalau sederhana kan seperti ini aja. Nah, kalau misalnya teman-teman klik PT Kencana,
ini akan berubah grafiknya sesuai dengan data ini ya. Data pivotnya, grafiknya akan berubah sesuai data pivotnya ya. Jadi ini akan dinamis ya teman-teman. Seperti itu. Ya kayak gini untuk membuat atau menyelesaikan soal ya dari 5 pertanyaan ini ya. Dan teman-teman untuk membuat sebuah dashboard ya bisa menggunakan pivot table, slicer, chart, kemudian tinggal modifikasi aja teman-teman biar lebih keren dan bagus kayak gitu ya. Dan saya kira ini aja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.